Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Karina Rianti dari semester 3C. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Yani Nuraini SHMH dengan pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Reddy Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview bab 4 yang membahas tentang pengulangan tindak pidana atau residif. Residif merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu keputusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Secara singkatnya, residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Lalu kemudian ada pembagian atau pengulangan residif. Yang pertama adalah residif umum, yang dimana semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Lalu yang kedua ada residif khusus, yang dimana yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal KUHP. Masuk ke dalam pembahasan residif menurut KUHP, yaitu pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan tertentu atau sejenis. Diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, 303, 321, dan 393. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Lalu ada syarat-syarat residif adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 333 syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Lalu tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan
berdasarkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Dan yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Kemudian ada residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termasuk adalah yang pertama, kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, penadahan. Yang kedua, kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lainnya. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pasal 134 sampai pasal 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penghinaan terhadap orang, kejahatan penertiban dan percetakan. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Lalu yang kedua ada antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Yang pertama, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Yang kedua, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan dan belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Syarat-syarat residip pelanggaran: yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lalu ada pula residip di luar KUHP. Yang pertama, residip kejahatan terhadap beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Yang kedua, residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian review singkat bab 4 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.